berobat itu rata-rata orang Indonesia memang senangnya itu ke Pineng, Malaka ya. Ya di Malaysia. Jadi lucu banget ya guys ya. Oh, cantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Firza Sikumbang. Manja. Guys, apa kabar kalian Indonesia, Malaysia? Firza doakan dalam keadaan yang sehat selalu ya guys ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini Firza akan mereaksi kembali ya dari salah satu teman YouTuber kita ya, yaitu Malindo Damai. Nah jangan lupa kalian subscribe channelnya. Nanti aku bakal kasih link deskripsi video original di bawah ini ya guys. Oke guys, sebelum kita masuk ya ke reactionnya, Firza mau memperkenalkan salah satu produk parfum Firza, yaitu Univir. Ya, ini parfum andalan Firza yang harganya harga rakyat jelata, dijamin gak mahal ya, tapi tidak murahan juga. Wanginya tahan sampai dengan 12 jam. Dan ini adalah merupakan inspiring parfum. Tapi bagi kamu yang pengen menjadi distributor atau reseller atau mau memiliki brand sendiri, boleh langsung kontak di link deskripsi di bawah ini ya guys. Dijamin wanginya harum banget. Ini adalah VS Skandal. Kalau kalian beli yang ori, dijamin harganya jutaan. Kalau ini nggak perlu rogoh kantong, cukup keluarin 99.000 aja, kalian bisa pakai wangian mewah yang tahan lama. Jadi apalagi guys, langsung aja coba dan klik linknya di sini untuk order dan shopping sekarang juga ya guys. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Universe Perfume Official, oke? Oke guys, tanpa berpanjang-panjang lama lagi, langsung aja kita reaksi video berikut ini. Channel Malindo Damai. Oke guys, jadi ceritanya tadi saya terjumpa satu video ini di TikTok. Ini patut saya bahas sih. Oke, di sini saya akan putarkan sekali lagi. Ini di Riau Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak 500.000, 300.000 pun dapat. Ya memang ada benarnya ya guys ya, bahwasannya kalau kita berobat itu rata-rata orang Indonesia memang senangnya itu ke Pineng, Malaka ya, seperti yang disebutkan sama salah satu Dewan Perwakilan Rakyat di daerah mana tadi ya, di daerah Jambi ya guys. Nah miris memang ya, tapi kenyataannya seperti itu. Hal-hal ini mendasari adalah karena memang sudah banyak yang terbukti ya, bahwasannya orang Malaysia itu memang pelayanannya baik ya, pengobatannya dan obat-obatannya juga bagus, serta sudah banyak orang Indonesia yang terbukti jauh lebih baik ketika mereka kembali ke negaranya yaitu Indonesia. Nah hal ini yang membuat jadi testimoni orang-orang sehingga datang ke Indonesia udah berobat di Pineng aja misalkan, lebih murah kok, harganya sekian gitu kan. Nah sementara kalau misalkan kita ke dalam negeri sendiri memang mirisnya jauh lebih mahal dan belum tentu pelayanannya sebaik di sana. Tapi memang saat ini sedang diperbaiki ya proses pelayanan. Ada beberapa juga yang pelayanannya bagus ya, nggak semua rumah sakit di Indonesia, tapi beberapa pelayanan rumah sakit Indonesia sudah oke sebenarnya. Jadi tergantung dari berdasarkan pengalaman masing-masing guys gitu. Jadi kita lanjut aja. Jadi ahli parlemen ini membandingkan biaya perjalanan berobat ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Jakarta. Tapi pandangan saya, kenapa biaya perjalanan berobat ke Jakarta lebih mahal ketimbang di Malaysia ataupun Singapura? Karena posisi Riau itu lebih dekat ke Malaysia dan Singapura daripada Jakarta. Nah, Aku obatnya setuju ya, menurut pendapatnya Bang Malindo Damai ini, memang khususnya ya kita ya Sumatera ya, atau daerah Riau tadi seperti yang abang bilang. Nah ini memang jarak kita tuh deket banget guys
ya, ke Malaysia dan ke Singapura tuh dekat. Jadi that's why kita itu menempuh perjalanan ke sana aja tuh cukup waktu sekitar 30 sampai 40 menitan ya. Sementara kalau kita harus ke Jakarta itu menempuh 2,5 jam guys. Seperti itu. Juga murah di sana. Apa sistem pengecekannya Pak? Begitu kita cek semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya, itu udah dapat. Oh kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah begitu. Nah bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar begitu orang sudah sakit Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya Pak. Iya, tidak berharga. Bagaimana dia bisa sehat kembali. Nah itu sudah naluri kita masing-masing Pak. Nah sebenarnya di sini aku mau meluruskan sedikit ya guys ya. Jadi depend on personal. Kalau misalkan yang namanya aset kita habis karena kita banyak berobat ya, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, sebenarnya itu tergantung kita punya asuransi apa enggak ya. Aku seorang yang sangat open minded banget dengan yang namanya asuransi ya. Jadi aku sebenarnya ini sangat terbuka banget dengan yang namanya asuransi, karena asuransi ini memang terbukti nyata melindungi keluarga kita guys dari yang namanya segala resiko yang nggak kita ketahui, baik itu meninggal dunia maupun sakit. Nah jadi untuk terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, kita kan tahu bahwasanya rumah sakit itu bukan lembaga sosial, mereka juga ada unsur bisnis di dalamnya supaya perputaran uang di dalamnya itu ya berputar, dimana itu menguntungkan banyak pihak, salah satunya dokter yang punya rumah sakit dan biaya perobatan serta perawatan di dalamnya seperti obat-obatan itu tetap berputar gitu ya, tetap bisa kita kembali mengupgrade gitu ya, hal-hal apa aja yang dibutuhkan teknologi saat ini untuk menyembuhkan orang dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang saat ini sedang aneh-aneh guys. Setuju gak sih? Jadi kita lanjut aja ya. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah, maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting, sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, saya lihat sistem pembiayaan kesehatan ini juga penting Pak kita bicarakan. Salah satu Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting Pak, karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya, itu banyak orang gila, gangguan jiwa, itu Pak lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah, ya sakitnya di sini. Nah, itu ada nggak kita bicarakan? Ya, modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan, itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini. Menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan, karena baik bicara soal teknologi Pak ya, maupun soal pelaku bisnis kesehatan, baik itu dari sisi pengobatan, sistem-sistem obat yang beredar di tengah masyarakat. Karena menurut saya juga penting seperti PB POM. Berarti obat di Malaysia itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Ahli parlemen ini juga memuji dari segi pelayanan kesehatan di Malaysia. Dan ahli parlemen ini juga memuji dari segi kecepatan mendiagnosis di Malaysia. Begitu dicek. Nah aku setuju ya guys ya, bahwasannya memang ya ketika kita ya, misalkan hari ini nih aku punya temen ya, ini berdasarkan pengalaman dan kisah nyata. Jadi dia itu sempat yang namanya sakit ya di bagian perut. Nah terus dibilang dokternya ini didiagnosa, ternyata di rumah sakit tersebut itu dia dibilang bahwasanya dia tuh sakit gagal ginjal. Nah udah ketakutan dong si ibu ini, dan akhirnya dia terbang tuh ke Penang.
dan ternyata dia itu cuman sakit lambung aja ya, tapi udah hampir kronis ya, kayak udah akut gitu ya. Nah jadi hal yang ini tuh yang tinggal dikasih obat, dan obatnya nggak banyak guys, cuman 1-2 macam tapi rutin. Nah cuman kalau di sana itu mereka bakal marah banget kalau kita tuh udah sampai nggak aware sama kesehatan kita, yang kita tuh udah sakit parah kita tuh baru datang ke sana. Nah itu sih salutnya aku, cepet banget diagnosa di sana dan sesimpel itu gitu ya. Ya that's why sih masih sampai saat ini Pineng merupakan salah satu tempat favorit untuk masyarakat Indonesia berobat ke sana. Penyakitnya apa? Langsung keluar itu berapa hari kemudian. Beliau loh yang cakap, bukan saya. Kalau beliau menjelaskan seperti itu, berarti itu berdasarkan pengalaman beliau, bukan dibuat-buat. Selama ini kan ada beberapa netizen yang mengecam saya, dibilangnya saya itu mengada-ngada tentang pelayanan kesehatan di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Bahkan saya cerita berdasarkan pengalaman saya pun dibilang saya mengada-ngada. Nah, kalian dengarkan nih ahli parlemen yang cakap langsung, yang bilang langsung. Kalian masih tidak percaya? Terserah. Maka dari itu, ramai dari kalangan artis, pengusaha, orang kaya lebih memilih berobat ke Malaysia ataupun Singapura. Antara lain faktornya dari alat-alat kesehatannya lebih jauh memadai. Yang kedua dari segi pelayanannya. Tadi yang dicakap ahli parlemen ini, mendiagnosisnya cepat, hanya 2 hari 3 hari langsung keluar. Betul apa yang dikata ahli parlemen ini. Kalau kita posisinya sedang sakit, harta itu nggak dipikirkan lagi. Yang penting kita sehat. Karena kalau kita posisinya sedang sakit, itu serba tidak enak ya. Makan tidak enak, pahit, badan pun tidak enak. Maka dari itu, Allah bagi kita sakit supaya kita belajar bersyukur dan insya Allah menggugurkan dosa juga. Nah aku setuju banget ya dengan pendapatnya Abang Malindu Damai ini. Kenapa guys ya, kesehatan itu sangat penting. Saat kita mencari rezeki, yang kita kejar apa? Wealth, health, ya kan? Nah ketika kita sudah mendapatkan wealth dan health, itu seharusnya kita jaga sebelum kita menuju ke sana ya, dengan hal-hal kecil lah, kayak seperti banyak minum air putih ya, olahraga, terus jangan banyak makan junk food seperti itu. Nah terus kalau bisa jalan kaki minimal berapa menit ya, 15 menit pun udah cukup lah satu hari, atau 1 minggu 3 kali cukup sekedar keluar keringat, itu is okay. Karena itu kesehatan sangat mahal lagi, karena ketika kita tidak sehat kita tidak bisa berbuat apa-apa guys ya. Itu sudah kita alamin ya masing-masing, terutama juga aku ya juga pernah mengalaminya ya. Jadi kesehatan tuh mahal guys, dari apapun. Kita sembuh dari sakit, mesti kita itu ada rasa bersyukur ya. Alhamdulillah bisa menikmati udara segar, makan sedap, itu bentuk bersyukur. Berapa bulan kemudian kumat lagi, kalau nggak ada duit pening. Jadi harus diuji sakit dulu, baru ada timbul rasa bersyukur. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Orang-orang yang diuji sakit, kena stroke, kena jantung, penyakit-penyakit kronis, mereka mengeluarkan duit banyak hanya demi sembuh. Masa kita yang sehat ini tidak bersyukur dibagi kesehatan? Orang yang sekarang berada di hospital, lihat kita sehat, itu jealous. Mereka ingin sehat. Oke teman-temanku semua, saya Heri, Assalamualaikum. Nah ya setuju banget sih ya. Kesehatan itu sangat langka dan mahal. Nah jadi sebelum kita menguras harta yang sudah kita cari sedemikian rupa, sedemikian lelah, kalian perlu yang namanya asuransi. Itu saran aku ya. Tapi kalau mau konsultasi tentang asuransi juga boleh, langsung aja kontak aku ya. Nanti aku kasih link Instagram aku, tinggal DM aja ke situ guys ya. Karena itu fondasi kita ya. Karena apalagi sih yang kita cari di dunia ini, ketika kita sudah punya yang namanya keuangan yang baik ya, punya aset yang cukup, kita harus punya yang namanya asuransi ya, baik itu asuransi kesehatan maupun asuransi kematian, karena itu sangat membantu sekali ketika tadi impian kita itu tidak terencana dengan baik ya, tapi dia bisa membackup kita dan melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari biaya berobat yang harus menjual aset sehingga anak-anak terganggu untuk biaya pendidikannya ya, terus kemudian bisa mensejahterakan keluarga lebih baik lagi seperti itu. Jadi hilangi mindset bahwasannya beli asuransi itu doa biar cepat mati, itu salah besar
ya. Yang setuju boleh kasih komen di bawah ini ya guys. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Bagus ya? Bagus banget isi dari reaction atau videonya dari Abang Malindo Damai ya. Ini sangat-sangat memang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana kita sangat harus aware dengan yang namanya kesehatan ya, baik itu Indonesia maupun Malaysia. Semoga kita bisa ambil ya yang positifnya, supaya Indonesia bisa menyetarai ya dari segi apapun, baik itu dari segi pelayanan ya, obat-obatan dan juga teknologi ya. Sebenarnya sudah ada beberapa rumah sakit yang bagus di Indonesia ya, cuman itu harganya lumayan mahal. Nah makanya itu pemerintah sedang mencanangkan banyak program supaya dapat membantu masyarakat-masyarakat yang di bawah yang mungkin membutuhkan pengobatan yang lebih rutin dan lebih cepat tanggap. Oke guys ya, kalian ya boleh kasih saran yang positif di komen di bawah ini. Makasih banget buat kalian yang selalu janji hadir di konten aku. Kira-kira kalian mau aku buat konten apa lagi? Boleh kasih masukan ya guys. Nah aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di konten Firza berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.